Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Jalan Goyang oleh Bang Esot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya. Jalan goyang. Ahmad mematu diri di depan cermin, merapikan kemeja putihnya. Rambutnya disisir klimis. Ia semprotkan minyak wangi ke seluruh badannya. Senyumnya mengembang. Ia jilat jari telunjuknya, lalu dioleskannya pada kedua alis yang tebal. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi Ahmad, karena ia akan menyatakan cinta pada Mila. 3 tahun sudah ia memendam perasaan pada Mila. 3 tahun sudah ia membayangkan bisa hidup bahagia bersama Mila. Dan 3 tahun sudah, Mila selalu menolak kalau diajak jalan berdua. Tapi entah setan apa yang merasuki Mila. Malam ini, wanita itu mau diajak makan malam bersama Ahmad. Kantor kurir adalah awal pertemuan Ahmad dengan Mila. Saat itu, Ahmad bekerja sebagai staff counter, sedangkan Mila jauh lebih tinggi jabatannya dari Ahmad. Mila bekerja sebagai operation manager yang kebetulan menjadi atasan Ahmad. Sikap Mila yang selalu baik pada siapapun membuat Ahmad jatuh cinta setengah mati padanya. Awal pertama Ahmad berhasil mendekati Mila sangat konyol. Ia sengaja mengempeskan ban mobil Mila agar Ahmad bisa memberikan tumpangan padanya. Padahal ya, si Ahmad ini sebagai staff hanya membawa motor bebek yang kalau digas suara mesinnya seperti kakek-kakek yang batuk-batuk. Maklumlah, motor tua. Siasat Ahmad tidak berhasil begitu saja. Saat pertama ban mobil Mila ia kempeskan, Mila menolak tumpangan dari Ahmad. Ia lebih memilih naik ojek online. Tapi perjuangan tidak berakhir di situ. Besoknya dan besoknya lagi, sampai seminggu berturut-turut, Ahmad rajin kempeskan ban mobil Mila. Sampai akhirnya Mila mau naik tumpangan Ahmad. Mbak Mila, Ahmad membuka obrolan sambil fokus mengendarai motornya. Iya, Mat. Mila sibuk dengan smartphone-nya. Boleh nggak aku panggil Mila aja? Mila mengerutkan keningnya, lalu kembali ke layar smartphone-nya. Boleh, jawab Mila singkat. Boleh juga nggak aku follow sosial media kamu? Mila mematikan layar smartphone dan memandangi Ahmad dari belakang. Keningnya berkerut. Dalam hatinya ia bergumam. Ini orang kenapa sih? Boleh, tapi fokus aja dulu bawa motornya. Nanti kalau nabrak, kita nggak bisa saling follow di sosial media loh. Semakin berbunga-bunga saja hati Ahmad. Siap Mila. Tapi tiba-tiba, ia malah memberhentikan laju motor tuanya, mengeluarkan smartphone yang layarnya sudah retak, seperti habis dibawa perang dunia kedua. Mila heran, kenapa Ahmad berhenti. Ia mulai curiga kalau Ahmad akan merampoknya. Wah, atau jangan-jangan dia akan jadi korban pelecehan seksual. Kenapa berhenti? Sebentar Mil. Ahmad membuka sosial media miliknya. Udah aku follow ya. Ya ampun Mat, kan bisa nanti kali. Sergah Mila kesal. Untuk urusan rasa, gak bisa dinanti-nanti Mil. Mila semakin heran dengan kelakuan si Ahmad. Kini ia bergumam lagi dalam hatinya. Kampret banget nih orang. Aduh, kalau tau begini, mendingan gue jalan kaki aja. Iya, udah aku follow ya. Mila menyodorkan smartphone-nya. Jelas, smartphone mewah yang harganya di atas 10 juta. Dari situlah awal kedekatan Ahmad dan Mila. Sebenarnya, Mila tidak mendekat. Tapi, Ahmadlah yang ngotot mengejar-ngejar Mila. Sekali 2 kali, Mila balas chat dari Ahmad. Tapi semakin lama, chat Ahmad hanya centang biru.
Kan, pernah, hanya senang satu. Taunya, dia diblokir oleh Mila. Ya wajar saja dia diblokir. Pendekatan Ahmad benar-benar seperti serangan Nazi kepada tentara Prancis tanpa ampun. Jam 2 pagi, di mana orang-orang sedang enak tidur, si Ahmad malah video call Mila. Soal bunga, Ahmad nomor 1. Meja kerja Mila sudah macam toko bunga saja. Setiap hari, Ahmad membeli bunga untuk Mila. Tindakan Ahmad tidak dapat dilarang oleh siapapun, termasuk yang punya mejanya. Mila sudah berkali-kali melarang lelaki itu agar berhenti membelikannya bunga. Tapi si Ahmad ini memang bebal. Cinta sudah membutakannya. Ia ingin menjadi lelaki yang romantis. Namun, yang ada Mila malah tambah jijik padanya. Bukan hanya di kantor saja, Mila juga diteror di rumahnya. Sudah tak terhitung berapa jumlah boneka dan bunga yang ia buang setiap harinya. Bahkan, kalau malam minggu, si Ahmad ini sengaja apel ke rumah Mila. Tak tahu malu, tapi memang jatuh cinta bisa memusnahkan rasa malu. Setiap hari, Ahmad mengajak Mila jalan bareng dan selalu ditolak. Makanya, malam ini adalah malam yang paling bahagia untuk Ahmad. Karena akhirnya, Mila mau diajak jalan bareng. Selesai memantau diri, ia mengunci pintu kamar kosnya. Kemudian, menyalakan mesin motor butut miliknya. Seketika asap kental keluar dari knalpot motornya, seperti seorang kakek yang batuk-batuk. Motor itu berjalan perlahan, meninggalkan asap yang memenuhi jalanan. Di restoran, Mila sudah lebih dulu datang. Ia duduk, sambil memainkan smartphone ditemani segelas jus mangga. Mila memang sosok wanita yang cantik dan sedap dipandang. Tubuhnya langsing, rambutnya tergerai indah sebahu, wajahnya oval, matanya sipit, ada lesuk pipi di sebelah kanan, kulitnya putih, dan tubuhnya selalu harum parfum mahal. Setelah beberapa saat, Ahmad datang sambil melambaikan tangan. Mila. Dari pintu masuk restoran, ia memanggil nama Mila dengan sangat keras, sehingga membuat para pengunjung melirik padanya. Mila menggelengkan kepala, semakin kesal saja dia. Maaf, aku telat. Kamu udah nunggu lama. Lumayan, jawab Mila singkat dan ketus. Seorang pelayan mendekati mereka sambil membawa buku menu. Ada yang dapat saya bantu, Pak? Tanya pelayan itu. Ahmad meraih buku menu dan langsung memesan sebuah steak dan jus lemon. Kamu mau pesan apa, Mil? Enggak, kamu aja, Mat. Aku udah. Setelah pelayan itu pergi, Mila mulai membuka obrolan. Jadi gini, Mat. Aku mau nikah. Jadi please, jangan gangguin aku lagi ya. Seketika, hati Ahmad hancur berantakan. Ahmad terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa. Kedua matanya terbuka, tapi tatapannya mati. Dadanya sesak, seperti baru saja ada duri yang ditelannya. Please banget ya, Mat. Aku hargai perjuangan kamu selama ini. Tapi kali ini, aku minta kamu berhenti. Masih banyak wanita yang lebih baik dari aku. Dan aku yakin, kamu orang baik. Bakalan dapet wanita baik juga. Aku cinta kamu, Mil. Aku tahu, tapi aku gak bisa. Jadi, mulai detik ini, jangan pernah ganggu aku lagi ya. Mila pamit begitu saja dari hadapan Ahmad yang tertunduk lesu. Sebuah stik dihidangkan di atas meja. Ahmad tidak memakannya. Selang beberapa menit setelah Mila pergi, Ahmad bangun dan berjalan ke kasir. Makanannya masih utuh. Berapa, Mbak? Semuanya jadi 700.000 rupiah. Ahmad tertunduk lagi. Uangnya tidak cukup. Aku ada uang 300.000. Boleh nggak aku ninggalin KTP dulu? Nanti besok aku bayar. Kasir itu memanggil atasannya dan menjelaskan permasalahan Ahmad. Iya, Pak, tinggalin aja KTP-nya, kata seorang lelaki sambil tersenyum ramah. Di jalan pulang, Ahmad melamun. Ia masih tak menyangka
kalau Mila akan secepat itu menikah. Ia bahkan tak pernah tahu kalau Mila punya pacar. Motor bututnya melaju dengan kecepatan normal. Tapi tiba-tiba saja, seekor kucing hitam melintas di hadapannya. Sontak saja, Ahmad terkejut dan membanting motornya ke arah kanan, lalu tercebur ke dalam sungai yang hitam, bau dan kotor. Dengan panik, Ahmad berenang ke tepian, kemudian duduk di pinggir sungai yang bau itu. Ia mendongak ke langit sambil menangis. Nasibnya sudah jatuh ketimpa tangga. Ahmad kehilangan pekerjaannya. Ia dipecat lantaran tidak masuk kerja selama seminggu berturut-turut tanpa kabar. Ia mengurung diri di dalam kamar kosnya. Badannya semakin kurus, garis tulang rusuknya terlihat jelas. Setiap malam, ia begadang dan menangis sendiri di kamar mandi. Kamarnya berantakan. Foto-foto Mila masih menempel pada dinding kamarnya. Spray kasur yang bergambar wajah Mila sudah tidak ia cuci selama seminggu, sehingga menimbulkan bau apek yang menjijikkan. Sarung bantal juga penuh dengan garis-garis bekas ilernya. Kamarnya pengap, bau dan remang. Bukan 1 atau 2 kali, Ahmad mencoba untuk bunuh diri. Tapi nyalinya belum sanggup melakukan itu. Selalu gagal dan selalu takut. Ia teringat hal-hal indah selama berjuang mendekati Mila. Ia juga teringat wajah cantik Mila. Kemudian, ia menangis lagi. Ahmad duduk di tepi tempat tidurnya. Ia hanya mengenakan celana kolor. Badannya tidak terurus, kukunya hitam, rambutnya acak-acakan, bau keringat. Entah, sudah berapa hari dia tidak mandi. Tiba-tiba, handphonenya berbunyi. Sebuah telepon dari Tatang, sahabatnya. "Boy, masih galau lu?" "Iya, Tang." "Ya elah, udah sih, cari yang lain masih banyak, Mat." "Gak tahu nih, perasaan gue ke dia dalam banget. Lu mendingan pulang dulu, kita cari solusinya," saran Tatang. "Gue mau mati aja, Tang." "Kalau lo mati, terus lu gentayangan di rumah Mila, tiap hari lu bakal lihat kemesraan Mila sama suaminya, terus galau lagi. Lu mau jadi setan galau? Udah jadi setan, mana bisa bunuh diri lagi coba? Pasti lu bakal kesiksa, bro." "Ya juga sih," timbal Ahmad dengan lesu. "Mendingan lu balik dulu aja. Udah lama juga lu gak pulang kampung." "Ya deh, besok gue balik. Lagian, gue udah gak punya kerjaan lagi di Jakarta." "Hah? Lu resign?" "Dipecat, Tang." "Kenapa?" "Gue bolos seminggu." "Yalah, bego banget sih lu. Pasti gara-gara galau lu ini nih." "Iya." Keesokan harinya, Ahmad berkemas. Mungkin saja ia tak akan pernah datang lagi ke Jakarta. Ahmad harus menempuh perjalanan selama 5 jam menuju kampung halamannya. Secara tidak sengaja di dalam bus, ia bersebelahan dengan seorang laki parubaya yang mengenakan jaket hitam. Ia berdehem lalu berbahasa basi kepada Ahmad. "Kamu kelihatannya sedang sedih sekali, anak." Tiba-tiba, lelaki itu membuka obrolan. Ahmad menoleh sesaat. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Biasanya, kalau anak muda sepertimu sedih kayak gini, ya pasti urusan cinta. Ahmad tetap terdiam. "Memang, Mila itu wanita yang cantik," lanjut lelaki parubaya itu yang ada di sampingnya. Ahmad seketika terkejut bukan kepala. Dari mana lelaki itu tahu tentang Mila? Bapak tahu Mila dari mana? Bis yang mereka tumpangi melintasi jalan rusak, sehingga bergoyang-goyang. Ahmad berpegangan ke kursi di depannya sambil terus menatap lelaki misterius di sampingnya. "Begini, Abah punya pel gitu, dan kalau kamu mau, silakan.
datang saja ke kampung Situ Gede. Abah tinggal di sana. Ahmad mengerutkan keningnya. Panggil saja. Aku Abah Kuwir. Abah Kuwir memberhentikan laju bus. Ia sudah tiba di tujuannya. Aku turun di sini. Abah belum jawab. Dari mana Abah tahu tentang Mila? Bukan hanya sekedar tahu, tapi aku bisa membuatnya jatuh cinta kepadamu, Ahmad. Belum terjawab satu pertanyaan. Ini Ahmad semakin dibuat kebingungan. Dari mana Abah Kuwir tahu kalau namanya adalah Ahmad? Jadi gitu, Tang. Ahmad menceritakan pertemuannya dengan Abah Kuwir. Sakti sekali Abah Kuwir itu. Tatang berdecak kagum. Apa gue datengin aja ya dia? Coba aja, siapa tahu ada solusinya. Tatang mencoba pisang goreng dan memakannya. Pagi ini, Ahmad berkunjung ke rumah Tatang. Mereka duduk di atas bangku rotan di beranda rumah Tatang. Antar gue ya. Kapan? Besok. Kalau Abah Kuwir ngasih lu ilmu pelet, emang lu mau? Tanya Tatang. Ahmad bergeming. Apa boleh buat? Gue masih cinta sama Mila. Ahmad memeras gelas air dan meminumnya. Pokoknya, Mila harus jadi milik gue. Keesokan harinya, berangkatlah mereka berdua ke kampung Situ Gede menggunakan mobil milik Tatang. Di perjalanan, mereka sempat nyasar lantaran sulit sekali menemukan lokasi kampung Situ Gede. Beberapa kali, mereka menanyakan keberadaan kamu itu kepada orang-orang di pinggir jalan. Setiap orang yang ditanyai, mereka hanya dikasih tahu agar tetap jalan lurus saja ke arah barat. Tidak terasa, malam pun jatuh. Mereka berdua akhirnya tiba di kampung Situ Gede. Kampungnya sepi, tidak ada orang di jalan. Lampu-lampu rumah warga menyala, tapi tak ada satu orang pun yang bisa Ahmad temui di beranda rumah mereka. Mobil yang mereka kendarai melintasi jalan berlubang. Cahaya lampu mobil berayun-ayun. Senyum Ahmad mengembang saat melihat seorang lelaki melintas di hadapan mobil. Segera Tatang menginjak rem. Pak, maaf mau tanya, rumahnya Abah Kuwir di mana ya? Oh, Abah Kuwir, itu di sana, kata lelaki kurus itu. Ia mengenakan kaos putih dengan sarung yang diselempangkan. Oke, terima kasih banyak ya Pak, kata Ahmad. Mereka melihat sebuah rumah panggung yang disinari lampu 5 watt. Seekor anjing yang sedang tertidur pulas di kolong rumah terbangun mendengar kedatangan mereka. Seketika, anjing itu menggonggong lantaran bertemu dengan orang asing. Ahmad dan Tatang keluar dari mobil. Mereka kemudian berjalan kaki menuju rumah Abah Kuwir. Misi, Bah. Ahmad mengetuk pintu. Tanpa diduga-duga, yang membukakan pintu adalah seorang wanita muda yang mengenakan baju kebaya, rambutnya dikonde, tubuhnya gemulai. Wajahnya cantik oriental, seperti wajah wanita Korea. Mohon maaf, malam-malam mengganggu. Kami mau tanya, apakah ini rumahnya Abah? Tatang berpikir, mengingat-ingat nama orang yang sakti itu. Kuwir, Mbak, Abah Kuwir, potong Ahmad. Oh, Abah, sebentar ya, kata wanita cantik itu. Ia kemudian masuk ke dalam sebuah kamar. Kamar itu tidak ada daun pintunya, hanya ditutupi sebuah kain putih. Saat kemudian, Abah Kuwir muncul dari dalam kamar. Ia melayangkan senyum pada Ahmad dan Tatang. Walah, kamu yang di bus ya? Abah Kuwir menyuruh mereka untuk masuk.
Penampilan Abah Kuir sangat sederhana. Ia mengenakan kaos partai yang tak lusuh dan kain sarung yang ujungnya melinting saking usahanya. Ruang tamu Abah Kuir kosong melompong. Tidak ada perabotan apapun. Ahmad hanya melihat sebuah golok yang berukuran sekitar 1 meter, dibungkus dengan kain putih, terpajang pada dinding bilik. Abah Kuir menggelar tikar pandan, kemudian menyuguhkan seteko air putih. Jadi, maksud kedatangan saya ke sini, Ahmad langsung ke topik pembicaraan. Abah tahu, lagi-lagi Abah Kuir memotongnya. Ahmad kembali terkejut. Teman kamu bisa tunggu di luar dulu aja, pinta Abah Kuir. Tatang kemudian bangkit dan berjalan keluar. Sebelum beranjak, ia sempat berbisik kepada Ahmad. Semangat bro, bisiknya. Abah Kuir lalu membuka tirai pintunya. Ahmad melihat isi kamar Abah Kuir. Hanya ada sebuah meja kecil dengan tumpukan kembang 7 warna di atasnya. Abah Kuir duduk sila. Ia bergumam membaca mantra-mantra pemanggil jin. Saat kemudian, ia keluar dari kamarnya, menyerahkan secari kertas dan sebotol kecil air putih. Ini ajian jaran goyang. Kau harus bertapa di air terjun Panggelangan selama 4 hari, tanpa makan dan minum. Selama bertapa, akan banyak jin yang mengganggumu. Kalau kau berhasil, maka Mila akan jatuh cinta padamu. Tapi kalau kau gagal, kau akan jadi orang gila selamanya. Ahmad tertunduk antara mau dan tidak mau. Namun, cinta sudah membutakannya. Nanti kalau bertapamu berhasil, akan ada jin yang memberitahu harus diapakan sebotol air ini. Baik bah, saya terima ajian ini. Selama bertapa, bacalah mantra jalan goyang ini. Abah Kuir menunjuk secari kertas. Terbata-bata, Ahmad membacanya. Akhirnya, Ahmad menerima ajian jalan goyang itu. Setelah ia setuju, Ahmad langsung pamit. Gue dikasih pelajaran goyang, kata Ahmad di dalam mobil. Wih, mantap itu, timpal Tatang. Oh iya, lo lihat gak sih cewek cantik di rumah Abah Kuir yang ngebukain kita pintu? Ahmad mengerutkan dahinya. Ya anjir, kemana cewek itu ya? Tadi pas tirai pintunya dibuka, gue gak lihat siapa-siapa di kamar Abah Kuir. Padahal jelas-jelas kita lihat cewek itu masuk ke dalam kamar. Serius lu, Mat? Iya. Anjir, merinding gue. Tata mengusap pundaknya. Dan cerita tentang jalan goyang pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran lanjutan ceritanya, jangan lupa tonton jalan goyang di part selanjutnya.